Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah. Yang ingin saya bahas pada kali ini adalah melanjutkan bahasan sebelumnya tentang Islam itu ilmiun wa amaliyun. Yang kemarin kita bahas adalah rukun iman. Sekarang kita bahas tentang rukun Islam, yaitu rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Syahadat Nabi Muhammad SAW adalah mengucapkan syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW bersyahadat yang sama dengan syahadat yang kita ucapkan. Padahal Nabi Muhammad yang asumsi kita di syariat adalah kita menyaksikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri menyaksikan dengan Rasulullah bahwa Allah adalah Tuhanku dan Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Mohon dijelaskan, Mbah Munajat. Terima kasih Bunyai. Mudah-mudahan ini nyambung itu ya. Jadi ternyata tepat itu. Jadi diawali dengan rukun iman dulu. Iman itu sifatnya qadim. Jadi itu hanya bisa didekati dengan ruhani. Maka dari itu iman bukan hanya percaya dan yakin, tetapi harus dialami sampai hakul yakin. Nah, menjadi lebih mudah dan lebih gamblang untuk menjelaskannya ketika pada tataran syariat, tataran implementasi, yaitu yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam adalah pelaksanaan dari jasad kita yang terlihat itu, tetapi tetap juga harus ada perspektif ruhaniyahnya, harus ada keimanannya. Maka hampir seluruh ibadah-ibadah itu syaratnya harus beriman. Itu banyak sekali perintah ibadah yang ya ayyuhalladzina amanu itu. Nah, sekarang yang paling fundamental adalah syahadat. Syahadat itu artinya bersaksi, artinya menyaksikan. Ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan. Nah, yang menarik lagi ternyata Nabi Muhammad pun bersyahadatnya sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mulai dari yang kedua dulu ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita coba memposisikan diri kita pada 1400 sekian tahun yang lalu. Kita bersama dengan Rasulullah dan kita menyaksikan Rasulullah itu bersyahadat seperti itu, bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang ngomong itu Nabi Muhammad itu. Dan ini hanya bisa dijelaskan pada perspektif keimanan. Karena Rasul itu berbeda dengan Nabi. Rasul itu adalah makhluk ruhani. Rasul itu adalah adaptor dimensional dalam sistem wasilah. Sistem wasilah adalah sistem kebersambungan alam ruhani antara Allah yang Maha Qadim dengan makhluknya yang ada di alam realitas di dunia ini melalui ruhani Rasulullah tersebut. Makanya berbeda dengan Nabi, sehingga Nabi Muhammad yang bin Abdullah yang lahir pada tahun 571 itu bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulnya Allah dalam perspektif ruhaniyahnya. Jadi Nabi yang zahir itu bersaksi kepada perspektif batiniyah Muhammad itu. Walaupun memang kalau kita melihatnya selintas itu menjadi wah itu kan satu orang Muhammad ketemu Muhammad.
namanya iya satu, tetapi entitasnya berbeda. Ada entitas duniawi bersaksi kepada entitas ruhani, entitas akhirat, entitas qadim. Nah, itu maknanya. Maka dari itu ini menjadi equal, ini menjadi kompatibel, ini menjadi fair. Apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad juga akan sama dengan yang disaksikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian misalnya Salman Al-Farisi, Bilal, dan lain sebagainya, orang Islam di zaman itu. Karena yang disaksikan adalah sama. Mereka juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan wa asyhadu anna Muhammadan Nabiullah gitu. Jadi sama-sama yang disaksikan oleh sahabat-sahabat juga ruhani Rasul, bukan Nabi Muhammad. Kalau nabinya mah semua orang kenal di Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, kemudian yang menjadi menarik lagi, kita pun harus menyaksikan Allah. Bagaimana kita menyaksikan Allah? Di alam qadim pun kita tidak mampu menyaksikan Allah dengan panca indera kita. Jadi ini pemahaman di atas rasionalitas, tetapi bisa dikonstruksikan dalam perspektif rasional itu. Artinya gini Bu Nyai, yang di alam qadim itu pun tidak bisa dibaca oleh rasionalitas kita, oleh pembaca virtual kita, oleh panca indera kita, tetapi akal bisa mengkonstruksikan. Apalagi yang di alam maha qadim, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang laisa kamitslihi syai'un, itu sangat tidak mungkin bisa diamati oleh pembaca virtual kita, oleh akal rasional kita, tetapi dikonstruksikan secara rasional bisa itu. Nah, implementasinya baru menggunakan ruhani kita, karena ruhani kita itu yang kompatibel. Nah, sebagai tahap awal bagi seperti kita ini yang awam ini, maka kita tidak bisa langsung bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melalui adaptor dimensional tersebut, yaitu melalui ruhani Rasulullah. Ini menjadi mudah pemahamannya ketika kita berada pada 1400 tahun yang lalu, ketika kita bersama Rasul. Fisiknya ada, kita tinggal menyambungkan ruhaniyah kita. Istilahnya perasaan kita lah kalau diturunkan ke dalam emosional, kurang lebih seperti itu. Tetapi ini perspektif ruhani yang berbeda itu. Ini akan lebih mudah karena ketemu dan orangnya, dan pasti dibimbing oleh Rasul. Istilahnya ruhani Rasul akan menarik ruhaniyahnya sahabat-sahabatnya, sehingga bisa presisi, bisa bersambung, sehingga menjadi mudah menjelaskan Al-Hujarat 14 ketika sekelompok Arab Badui menyatakan bahwa saya sudah beriman. Rasul bilang, kamu belum beriman, kamu baru berserah diri, baru berislam, karena iman belum ditancapkan di dadamu. Jadi Rasulullah istilahnya belum mempersambungkan ke dalam tali ruhani. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di tahap pertama itu ya kita harus bersambung kepada tali wasilah itu, kepada ruhani Rasulullah. Karena di ujungnya itu ya ketemu juga dengan Allah. Kapan kita bertemu dengan Allah? Itulah puncak tertinggi, harus tangganya naik demi tangga itu punyai. Itulah yang namanya Mi'raj itu. Mi'raj bertangga-tangga, berdimensi-dimensi. Tetapi tahap awalnya adalah itu. Bahkan secara lebih teknis lagi, karena kita zamannya berbeda, kita tidak bisa langsung bersambung pada sistem wasilah. Makanya kita di setiap zaman ada seorang walia mursyida yang fungsinya adalah sebagai penyambung tali ruhani tersebut di alam zahiriyah ini. Walia mursyida ini atau guru mursyid fungsinya sebagai transmitter, penghantar
Jadi menghantarkan rohani kita kepada sistem wasilah dan rohani Rasulullah sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi alam zahiriyah ini dengan alam maha qadim. Jadi itu punyai sahadat kita itu seperti itu. Iya. Yang paling unggul, yang ujungnya nanti ya kita benar-benar menyaksikan sendiri, itu sudah ma'rifatullah, sudah fana waqobillah, itu istilah tasawufnya. Ya, artinya ini Mbah Munajat, zamannya Nabiullah Muhammad SAW mungkin akan lebih, bukan mungkin ya, akan lebih mudah menyaksikan karena zahirnya pun sama nama tadi ya, Muhammad Rasulullah. Dan di zaman ini pun tetaplah berlaku Rasulullah, tetapi tadi walia mursida atau ulama warasatul anbiya, ya kan? Jadi kita bersambung kepada ruhnya walia mursida, yang dibalik walia mursida adalah Rasulullah Muhammad, Nur Muhammad, itu yang kita bersambung. Jadi gelombangnya menyatukan kepada guru rohani atau wali yang mursida atau tadi ulama yang waris yang sudah tersambung. Jadi estafetnya itu tetap ada di zaman ini ya, Mbah Munajat ya. Artinya syahadat kita itu tidak hanya mengucapkan, tetapi kita benar-benar menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah utusan Allah, kan begitu ya. Jadi kita menyaksikan betul-betul, menyaksikan dengan ruhani kita yang dibimbing dengan pembawa wasilah tadi. Jadi wali yang mursida artinya bahwa kita di zaman ini pun wajib menyaksikan dan wajib mencari guru rohani, gitu ya Mbah Munajat ya. Ya, mungkin sedikit koreksi biar lebih tepat. Wali yang mursida itu hanya sebagai transmitternya, jadi dia penghantarnya saja. Kemudian yang di alam qadim itu sesungguhnya tidak perlu dikasih nama karena alam qadim itulah rohani Rasul, gitu, rohani Rasulullah. Hanya seringkali ulama-ulama terdahulu menyebutkan sebagai Nur Muhammad itu. Saya tidak tahu ininya lah maknanya, tetapi makna qadimnya itu adalah rohani Rasulullah. Karena seluruh Rasul itu ya sungguhnya ruhani itu juga, itu ruhani yang sama karena ini sistem qadim, sistem yang permanen itu. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ruhani Rasul yang di alam qadim itu ya itu aja itu, karena ini sistem qadim. Itu. Hakul yakin ya Mbah Munajat ini ya. Iya, kebenarannya udah hakul yakin. Hakul yakin. Jadi ini sistem yang sudah berjalan, sistem ketuhanan. Jadi kita ikutin itu, memang demikianlah cara menyambungkannya. Jadi kalau kemarin ada yang bertanya di konten sebelumnya bagaimana cara menyambungkannya, inilah kami sampaikan di sini karena zaman dulu ini adalah ilmu tabu ya, tidak boleh rahasia. Ilmu yang rahasia, jadi tidak boleh disampaikan. Tapi karena sekarang dimensinya teknologinya sudah canggih, jadi sudah bisa disampaikan secara ilmiah, narasinya sudah mudah difahami. Begitu kira-kira ya Mbah Munajat ya. Itu ada hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu. Silakan dicari itu. Kurang lebih seperti ini pemaknaannya. Aku dapatkan 2 nampan ilmu itu. Dan yang satu nampan disampaikan kepada umat, yang satunya lagi disimpan oleh dirinya sendiri. Karena kalau dia sampaikan maka halal darahku, maksudnya dia bisa dibunuh itu. Itulah ilmu ruhani ini. Ilmu penting. Ya baiklah, ini bagus sekali kalau memang juga kami belajar tentang ini dan pengalaman kami belajar di ilmu ini memang sangat-sangatlah dirasakan oleh kami bahwa inilah sejatinya yang kami harus ikutin. Cara beragama yang benar adalah metodologi yang Rasulullah alami pada waktu-waktu yang lalu. Jadi memang setiap Rasul
ini mengalami estafet ini. Jadi seperti Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim kan Rasulullah juga ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan? Nabi Muhammad SAW itu semua adalah beda nama nabinya, tetapi Rasul estafetnya adalah Rasul yang sama. Beda dimensinya, beda zamannya, sehingga beda cara menerangkannya. Cuma tadi disampaikan oleh Mbah Munajat Karimullah bahwa memang ada diskusi ya Mbah Mun ya. Nggak mau, itu dikoreksi dikit tuh. Dimensinya sama itu, dimensi rasulnya sama, dimensi nabinya juga sama. Ini sama-sama dalam dunia. Hanya waktunya yang berbeda. Waktunya yang ya? berbeda. Ya. Ruang dan waktu yang beda. Ya, ruang dan waktu yang berbeda, sehingga nama-nama nabinya pun berbeda sesuai dengan waktunya ya. Kitabnya, Dimensi rohani, ya. kitabnya juga beda. Ya betul, kitabnya beda. Artinya Al-Qur'annya beda, menjadi nama kitabnya berbeda. Kitab kodimnya sama, tetapi begitu turun di alam dunia menjadi nama-nama kitab yang beda-beda. Kayak ini. Ini saya selalu keselimpet ini Mbah Mon. Kalau menyampaikan itu apa yang di dalam rohani saya dengan yang di luar ini sering keselimpet. Makanya kenapa saya selalu ingin berkolaborasi untuk lebih dapat mengclearkan apa yang saya ucapkan sehingga menjadi lebih mudah difahami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lain waktu kita akan sambung kembali. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.